Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi an'ama ibadahu bi ni'ami la tu'adu wa la tuhsa. Washkuruhu ala ata'ihi wa fadilatihi allati la tustaqsa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min nari ladha. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dzawil huda, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'adzim, yaumun ibtalallahu Ibrahim alaihi salamu bil amri bidabhim ibnihi fasabara wa amtathala faja'alallahu jazaa'ul husna. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini akan saya sampaikan 3 pesan dari sejarah kehidupan Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Hari Raya Kurban atau biasa kita sebut Idul Adha yang kita peringati setiap tahun tak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana terekam dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 111. Meskipun praktek kurban sebenarnya sudah dilaksanakan putra Nabi Adam alaihissalam, yakni Qabil dan Habil, diceritakan bahwa kurban yang diterima adalah kurbannya Habil, bukan kurbannya Qabil. Itu pun bukan daging atau darah yang Allah terima, namun ketulusan hati dan ketakwaan dari si pemberi kurban. Kendati sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat ibadah kurban dimulai dari cerita perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail alaihissalam, seorang anak yang beliau idam-idamkan bertahun-tahun karena istrinya sekian lama mandul. Dalam surat As-Saffat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Rabbku, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Allah kemudian memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar, ghulamun halimun. Hanya saja ketika anak itu tumbuh dewasa, Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Dia berkata, wahai anakku, dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, nak? Anak yang soleh itu menjawab, wahai bapakku, laksanakanlah perintah Tuhanmu. Insya Allah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala seorang bapak dan anaknya pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu gundukan pasir. Kemudian Ibrahim alaihissalam membaringkan putranya Ismail alaihissalam dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap disembelih. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 106 sampai 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fatainahu bidzibhin 'alim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Yang artinya, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim.
Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Hadirin jamaah sholat Idul Kurban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang dapat kita tarik dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Pertama, tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah. Mendapat ujian berat pada saat rasa bahagianya meluap-luap dengan kehadirannya sang buah hati di dalam rumah tangganya. Lewat perintah menyembelih Ismail alaihissalam, Allah seolah-olah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa anak hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak betapapun mahalnya kita menilai, tak boleh melengahkan kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan. Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini. Beliau membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahiyah dengan penuh ketulusan, yakni pendekatan diri. Sementara Ismail alaihissalam meski usianya masih belia, mampu membuktikan diri sebagai anak, berbakti dan patuh kepada perintah Tuhannya. Yang menarik, ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan meminta pendapatnya terlebih dulu, dengan tutur kata yang halus, tanpa unsur paksaan, atas dasar kesalehan dan kesabaran yang beliau miliki. Beliau pun memenuhi panggilan Tuhannya. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran kedua adalah tentang kemuliaan manusia dalam kisah itu. Di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain kita juga dihimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Ismail alaihissalam dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dulu adalah hal yang diharamkan. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah saudara. Mereka dilahirkan dari satu bapak, yakni Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kemuliaan. Karena itu membunuh atau menyakiti satu manusia ibarat membunuh manusia atau menyakiti manusia secara keseluruhan. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di mata Islam dan karenanya mesti dijamin hak-haknya. Pelajaran ketiga yang dapat kita ambil hikmahnya adalah tentang hakikat pengorbanan dalam wujud harta, benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing manusia sekedar memenuhi ego dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain. Alangkah kacaunya kehidupan ini. Orang mesti mengorbankan sedikit waktunya, misalnya untuk mengantre dalam sebuah loket penjualan tiket, bersedia menghentikan sejenak kendaraannya saat lampu merah lalu lintas menyala, dan lain-lain. Sebab keserakahan hanya layak dimiliki oleh binatang. Disinilah perlunya kita menyembelih ego kebinatangan kita untuk menggapai kedekatan korup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharap keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Demikian khutbah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, nasiril mu'minina wa muzil kafarati wal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, muzilul thawabis sabirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
qaidul muttaqin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi ajmain wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa tamassaku bi dinil qawim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bil i'tisami bihablil matin fa'ati'u wa nahakum 'anit tafarruqi fahdaru. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw fil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabin nabiyyika ajma'in warhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasra din wa adhil man khadalal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansuril mujahidin alladzina yujahiduna fil husnati wal hirsi. Allahumma jbur qulubahum wajma' samlahum waqfihim ya kafi waqlikum ala sirbihim. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal fasya wal munkar wa syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadha khassa wa an sa'iri biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.